bahagia hatiku, Tuhan telah memulihkanku. Wait, Ya, tahu gak ini siapa? tahu lagunya siapa ini? Dan ini udah ada di Spotify. Betul. Sobat OMK udah pada tahu. Ada yang tahu nggak lagunya? Ini lagi happening banget loh. Ning dan mini albumnya juga udah rilis di tanggal 9 Maret kemarin. Kita kasih dulu sedikit kali ya. Tapi sebelumnya kita opening dulu. Opening dulu nih guys. Kita opening dulu di podcast OMK, obrolan muda Katolik pasti menarik. Suaranya mana? Suaranya dong. Kayaknya makin rame ya. Jadi nggak bisa diam nih. Nah. Diem. Ngomong-ngomong, ini kok jadi tempatnya beda ya? Kita ada di mana sih? Ini di mana ya? Kita lagi di mana sih ini? Sobat OMK, tepuk tangan dulu dong buat band Lively. Luar biasa. Merinding deh sama mereka. Yuk kita duduk dulu kan ya? Duduk dulu. Tapi udah pada kenal belum sama mereka? Ya kan nanti kita perkenalan dulu. Oh ya sudah. Biar penasaran. Mau dapat ST guys. Nggak mau. Ya, ini kita belum disuruh duduk. Kita kan tamu. Gimana? Udah boleh duduk? Oh boleh. Ayo silakan. Thank you. Nah, Ini nih lagu yang kita nyanyiin tadi itu udah ada di Spotify dan milik band Lively. Wow. Kita ada di gerejanya mereka loh. Leo Agung, wow, merinding banget. Kayaknya kita pengen denger lagunya bagus-bagus. lagunya bagus-bagus, makanya cek di Menyentuh Spotify, ya. Jangan lupa. Awas kalau lupa ya, Sobat OMK. Nah kita Yuk perkenalan. kalau nggak kenal kan nggak sayang nanti. Silakan. Aduh, pada dari manis-manis bagian banget. sini dulu atau bagian sana dulu? Dari sini Oh dulu. iya, siapa Kak? Halo, aku Arta sebagai vokalis. Halo, aku Flo atau Dias sebagai keyboardist dan backing vokal. Kenceng banget suaranya. Halo, aku Mega sebagai pemain drum di Lively. Tukang pukul. Halo, aku Niel di gitar. Neng. Halo, saya Ambar, pemain gitar juga. Halo, saya Siska yang megang kabel. Bisa ya? Gak ada yang nanya juga. Kalau yang sebelah sana teman saya, Saya bagian huru hara. Huru hara kayaknya. emang susah nih kita yang bawa huru hara. Kita kayaknya tanya-tanya dulu di band Lively ini kan dari Gereja Santo Leo Agung, bener kan? Nah mau nanya nih, awalnya dari mana sih terbentuknya band Lively ini teman-teman? Susah nih mau jadi penyanyi. Iya Kak, jadi Lively ini terbentuk dari awalnya tuh OMK Leo Agung. Jadi ada bidang kategorial dibentuk di OMK Leo Agung. Mereka itu mau membentuk sebuah band untuk mewakilin gereja sini. Lalu direkrutlah dari berbagai, kan wilayah kita ada 9 ya gerejanya. Direkrutlah dari wilayah ini akhirnya terbentuklah Lively gitu. Wow. Berarti dari tahun berapa? Kayaknya 2019 atau 2020 ya. Sebelum banget pandemi, sebelum banget. Sebelum pandemi. Terus ada ini nggak sih audisi gitu? Nah, sayangnya sih nggak ada ya. Jadi tuh memang kayaknya ada bakat nih teman-teman OMK kita kayak melihat potensi, wah dia jago di sini. Kalau Flo kan dia suka pelayanan keyboardist di gereja. Oh masih muda nih organis ya, organis terus ditarik. Arta juga yang suka ikut paduan suara. Sisanya main-main gitar biasa ya. Cuman yang pemain gitar Keren ada itu juga. Nah, jadi dibentuknya dari OMK semua. Gitu. Dari OMK, berarti ini semuanya OMK. OMK. OMK Leo Agung. Wow.
Tepuk tangan dulu dong sobat OMK. Ya OMK-nya, kamu sebagai anak OMK apakah sudah aktif teman-teman? Lu juga. Nggak tahu. Allah, mereka itu cepetnya kalau nyari takjil. Ke gereja males, sumpah beneran deh. Wow, berarti dari tahun 2019 langsung terbentuk gitu bandnya. Terus nama Livy itu dari mana? Nah, Livy itu kan terinspirasi dari bunga ivy. Katanya tuh artinya tuh sebagai simbol persatuan, cinta kasih gitu. Sedangkan LA-nya itu Leo Agung. Jadi dibentuknya Livy ini sebenarnya kita berharap supaya anak-anak OMK itu bisa gabung nih lewat musik. Siapapun kan bisa gabung lewat musik ya. Oke. Musik kan pemersatu umat gitu. Makanya namanya Livy. Livy. Berarti Livy Band ini kebuka buat OMK lain atau memang hanya di paroki sini aja? OMK lain maksudnya gimana? Untuk Tadi untuk gereja lain. sebenarnya sih simbol persatuan OMK-nya dulu, baru kita akan membuka persatuan ke OMK lainnya juga lewat bermusik juga sih jalurnya, lewat kolaborasi. Kemarin kita juga sempat ngadain acara rilis album yang dimana itu banyak melibatkan banyak pihak sih, gitu untuk kolaborasi. Oh iya dong, yang salah satunya hidup sebagai media partnernya. Jadi mereka itu dari anak-anak OMK bikin band. Kalau kita OMK bikin apa? Bikin makan bersama. Makan terus. Tapi tadi menarik loh, Apa? Livy, LA. Gue pikir Los Angeles. Gue pikir Lenteng Agung. Sefrekuensi. Padahal mau di kok kalian beloknya ke Lenteng Agung dosa emang. Tapi dari band Livy sendiri kan udah terbentuk. Nah, awalnya itu memang udah berapa sih kalian? Berberapa? Oh, Bassnya berhalangan hadir. Ya jadi bass kita lagi ada acara keluarga. Oke. Jadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang penasaran wajah dari bassnya itu ada di Spotify. Udah dilihat ya? Udah dong. Jangan-jangan incer bassnya. Iya, jangan Bu. Iya, dicek di Spotify. Ada di YouTube juga guys. Nah, tapi menarik nih karena band rohani Katolik itu kan jarang ya. Nah, apa sih yang membuat kalian tuh pengen membuat band rohani dan ini Katolik? Biasanya kan kalau band, nah ini udah ada band sendiri kayaknya juga. Di depan ada rame-rame nih. Akhirnya kalian pengen bikin band Livy ini. Dari band Katolik tadi ya? Yes. Kan awalnya memang dari OMK ya Kak, gitu. Jadi sebenarnya sih awalnya memang untuk happy-happy aja nih, anak OMK kan demennya happy-happy gitu sambil bermusik. Tapi chemistry kita berenam, kok lama-lama jadi seru kali ya kalau dibikin serius gitu. Kita jangan mau kalah sama gereja Kristen Protestan, di mana anak mudanya tuh aktif banget bermusik, bikin konten yang unik-unik, podcast dan lain-lain lah, acara-acara worship gitu. Ya kenapa nggak diseriusin kalau kita bisa gitu. Jadi sebenarnya dibentuknya band ini sih untuk memotivasi kalau anak muda OMK tuh juga bisa berkarya lewat musik gitu. Jadi habis sesi ini kita buat band boleh kali? LEO band? Hah? LEO band? Boleh, boleh. Blue band? Blue band enggak tuh? Ya Blue band boleh loh untuk masuk Sponsor juga. bisa loh. Masih colek. Merek masuk bayar loh ya. Nah, tadi ngomongin soal keharmonisan nih, Hai. Nah, kita jadi Penasaran dari tahun 2019 sampai sekarang gimana kalian tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. maksudnya Band. dalam rumah tangganya Livy sendiri. Internalnya maksudnya. Aduh, rumah tangga mulu. Kalau dinamika band sendiri jelas sangat berdinamika ya. Dari 2019 kita ketemu sama teman-teman dia dulu ada personil, tapi kemudian harus diganti karena sibuk gitu ya.
Jadi banyak dinamika kayak gitu sampai bikin album ini juga banyak banget dinamikanya. Kita sebenarnya udah mau bikin album itu dari tahun 2022. Itu udah ada draft lagu dan sebagainya. Cuman banyak banget ya drama itu pasti ya, pokoknya tantangan dan sebagainya. Jadi baru bisa kita tuh benar-benar serius dan akhirnya launching album itu tahun ini gitu. Perjalanannya jauh loh. Dan cara kita ngejaga ya pastinya ngumpul bareng. Tiap minggu tuh pasti ngumpul bareng. Minimal seminggu sekali pasti ada. Biasanya di warkop ini. Oh, bukan DKI. Ada di base camp juga, kita punya base camp. Warteg LA. Iya. Temen hangout. Seru banget, jadi pengen ngikut. Masih buka nggak? Udah. Terus? Iya. Mau nanya dong, emang kalau Kenapa? mereka dulu pernah berantem tuh berantem kayak gimana sih pengen tahu? Oh iya. Kenapa lu nanyanya ke gue? Gue kan yang nanya ke mereka. Kan tadi ada ngomongin drama nih, teman-teman. Dramanya Coba apa? dramanya gimana? Ini mumpung cowoknya cuma satu, apa dia yang diperebutkan sama yang lain? Cowoknya ada 2. Oh ya kan kayak yang di sini baru satu. Sama atau yang satu lagi nggak mau masuk gara-gara hal itu? Wah, drama banget otak gue. Drama-dramanya apa ya? Enggak sih Kak, kayak ya kita kan udah semuanya gitu kan. Pasti kan prioritas itu berubah-ubah dan yang tadinya prioritasnya mau ngeband jadi berubah. Misalkan mau ada apa gitu. Dan sedihnya juga karena kan kita juga sama yang lama itu punya udah punya memori kita nampil bareng kayak gitu-gitulah. Gitu aja. Tapi ada nggak sih momen ketika temen-temen ini misalnya salah satunya punya pacar gitu kan, terus habis itu pacarnya kayak, ih ngapain sih kamu masih ngeband? Ih masih nggak sana, diserepetin terus. Ada cerita nggak kayak gitu? Kayaknya ada tapi Mereka kayaknya fokus deh. Iya nih. Jangan-jangan mereka berdua bukan? Diam-diam jangan-jangan. Ada masalah asmara nggak? Udah nggak ada katanya. Ada masalah asmara nggak selalu di live? Kok dia jadi host? Iya kayaknya gitu. Apa sih drama apa? Belum ada sih untungnya Kak. Aman-aman Semua aja bisa ya. ngatur antara asmara dan ngeband. Hey. Mantep nih. Terus kalau ini kan 100% didukung sama paroki ya, dengar-dengar ya? Ya, paroki nggak 100% banget sih sebenarnya. Gimana tuh gimana? Paroki tuh cukup mendukung wadahnya. Terus mereka memberikan misalnya ada event apa nih. Contoh ya di KJ, kalian mau nggak main di sini? Terus kadang juga dari perwakilan paroki ngomong ke KJ, oh kita ada band. Jadi kita diundang sana gitu. Oh. Sebatas berarti apa ya? Ngebuka link ya. Gitu. Ngebuka link. Paroki yang ngebuka link, relasi. ngasih wadah untuk kita Si wadah. ngasih tempat untuk kita bikin acara. Ya kayak hari ini. Hari ini juga berkat paroki Leo Agung, terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau biasanya latihannya di mana? Gimana Kak? Latihannya. Kalau latihannya kita di base camp, sebenarnya di rumahnya Flow gitu. Jadi yang mendukung penuh live itu sebenarnya dari rumah Flow. Oh, investnya di rumahnya Flo berarti ya? Base camp kita. Lo bosnya dong, lo Iya, bos. Flo bosnya. Bu bosnya dia. Jadi rumah Flo banyak udah ada lengkap tuh semuanya. Ya. Biasanya kita latihan di situ sih, Kak. Berarti nggak gitar. Alamatnya di mana Flo? Mau main. Kita ikut renangnya aja mereka nyanyi. Oh, berarti tapi dari awal memang latihannya di rumahnya Flo atau? Iya, Oh. betul di situ. Tapi kalau dari gereja sendiri itu pernah nggak kayak pakai aja nih ruangan ini kalau misalnya kalian mau latihan gitu? Kalau gereja? Ruang OMK. OMK sih paling kalau lagi nggak dipakai juga ruang OMK-nya. Oh, ruang OMK-nya bisa dipakai. Oke, baik. Nah, ini kan tadi udah ngomongin soal dinamika nih mereka. Nah, aku jadi penasaran nih, lagu-lagu kalian kan semuanya diciptain sama kalian sendiri kan?
Nah, penulisnya siapa dan inspirasinya tuh apa? Tadi lagunya enak loh, ya nggak sih? Banget. Itu akhirnya baru dikasih spill satu lagu aja tuh udah terngiang-ngiang banget. Terngiang-ngiang ya. Gimana Apalagi lagi ada mini album 5. Apa? Wih. Apalagi ada tanggal 9 Maret kemarin. Iya tuh. Jadi siapa yang nulis? Oh ya, jadi di mini album kita namanya Alep, itu ada isinya 5 lagu. Nah, yang pertama dari aku dulu kali ya, karena lagu pertama yang judul Garam Los itu yang nulis aku sendiri. Itu dari pengalaman dulu pernah krisis iman lah waktu kuliah gitu. Jadi lagi gunjang-ganjing gitu kayak, makanya kan kayak apa di liriknya itu garam los berulang-ulang kali karena waktu itu kata-kata itu yang terngiang-ngiang di otak aku gitu. Nah terus lagu kedua itu Aku Diselamatkan dari teman kita, itu yang nulis apa Dia saat itu sedang ngalamin apa ya, agak bangkit dari gonjang-ganjing tadi ternyata. Terus dia ngerasa hidup ini diselamatin sama Tuhan. Maka dia ciptakan lagu itu untuk semacam apa ya, saat teduh mungkin untuk dia, atau merefleksikan kisah dia diselamatkan dari keterpurukan oleh Tuhan. Judulnya track kedua Aku Diselamatkan gitu. Terus lagu selanjutnya di album itu ada judulnya Pulih. Nah itu masih ada berhubungannya juga tuh, udah diselamatin mungkin dari keterpurukan, terus udah diselamatin jadi kayak sedih-sedih, sendu gimana gitu, terus lanjut ke lagu Pulih jadi bahagia gimana ya, Tuhan makasih udah dipulihkan. Maka kita ekspresikan nih lewat lagu Pulih gitu ceritanya. Baru berlanjut ke lagu Beribu Asa yang ini Yeremia dulu ya? Saya salah. Iya Yeremia. Liriknya untuk Jadi dia merasa mau protes, ayo silakan nih, jangan nih diem aja ini. Lupa. Diliatin dulu, bombastis set. Tadi liatin. Gimana? Lagu keempat dan kelima saya yang nulis, itu lagu Yeremia 31, yang keempat, lagu yang kelima itu Beribu Asa. Kalau Yeremia 31 tuh inspirasinya, kebetulan kita memang kayak dikasih job awalnya, yaudah ya satu orang bikin satu lagu ya gitu. Oke gitu, tiba-tiba lama-lama di hari itu nggak tahu kenapa pengen baca Alkitab harian hari ini apa gitu. Terus itu kayak sekitar bulan Agustus tahun lalu deh. Hari itu kebetulan Yeremia 31 hari itu yang Alkitabnya. Terus kayaknya jarang banget aku baca Yeremia 31. Terus akhirnya kayaknya menarik nih kalau dibikin lagu, apalagi isinya karena tadi jadi awal kita awal kita bikin album itu 1 sampai 5 kita udah mengkonsepkan lagu 1 harus kayak gimana, lagu 2 gimana, 3, 4, 5 supaya dinamikanya bagus. Nah lagu keempat itu Yeremia kita harus naik nih, jadi agak lebih riang, beatnya oke gitu. Pas banget sama ayatnya saat itu, bersorak-sorai bahwa kamu itu diselamatkan gitu-gitu. Akhirnya oke lah kita bikin lagu Yeremia 31, terinspirasi langsung nadanya, udah langsung tolong teman-teman untuk di aransemen. Itu Yeremia 31. Tapi kamu sendiri tahu tangga nada gitu-gitu nggak sih? Oh iya, jadi kalau ayah sih bikin lagu tuh kayak humming sendiri aja dulu, humming. Kalau oke baru ntar minta teman-teman untuk dibikinin nada chordnya. Itu. Kalau Yeremia 31 jadi konsepnya sesederhana itu sih. Sama pengen supaya orang tuh mungkin kadang anak OMK khususnya ya jarang kan ya buka Alkitab ya. Biasanya Alkitab yang paling buka tuh kan dari HP ya. Jadi begitu nyanyi Alkitab Boleh sembunyi nggak sih? sembunyi. Jadi salah satu tujuannya lagu ini juga gitu supaya kita terngiang-ngiang Yeremia 31, oh isinya ini ya Alkitabnya gitu. Terus kalau di lagu 5 Beribu Asa, nah ini agak sedikit ada historinya sendiri. Gimana? Jadi memang ada banyak pengalaman hidup yang dialami sampai akhirnya satu titik kok ada muncul nada ya gitu, muncul lirik baru dituliskan ya isinya jadinya Beribu Asa. Nah spesialnya Beribu Asa ini di awal waktu nyiptain lagu ini tuh nggak ada kepikiran untuk kayaknya ini perlu kolaborasi deh gitu. Tapi pas selama perjalanan dibantu aransemen juga, wah ini kayaknya oke kalau kolaborasi karena isi-isi liriknya kayaknya emang ada sesuatu yang harus kita munculkan
untuk lebih menguatkan lagu ini. Makanya kita ngajak kolaborasi itu UBK, Umat Berkebutuhan Khusus, dan Bina Iman Remaja. Gitu. Jadi kenapa UBK, kenapa BIR gitu? Karena mereka ini adalah salah satu simbol yang membuat kita harusnya selalu bahagia, bersyukur setiap hari. Makanya cocok banget sama lagunya Beribu Asa. Amazing. Kakak Hos. Lagu nomor 3 bagus buat kakak Hos. Siska udah pulih belum? Iya, ya tadi dinyanyiin. Semua aja tahu dunia kalau gua baru putus ya. Iya dia baru putus. Gak usah di-spill. Di sini ada OMK nggak yang itu masih jomblo-jomblo? Kalian deh Udah dari episode kemarin loh dia nawarin, ya Allah. salah server. Biasa masa Ramadan guys. Login. Kayaknya bio Instagram kalian bisa diganti Yeremia 31 Betul, bener kan? sorak-sorai. Nah, supaya bersorak-sorai terus dalam Tuhan, bukan dalam kepedihan. Kok kayak curhat ya, mohon maaf. Kakak Hos nyanyiinnya pulih, referennya gimana tuh? Oh iya tuh. Tadi dong. Bisa dinyanyiin nggak? sedikit? Ya biar Kak Siska Biar aku apa terobati tadi kan. Bahagia hatiku, Tuhan telah memulihkanku. Diriku diampuni, dilindungi, diberkati. Tuhan terimalah lagu sederhana ini. Sebagai tanda syukur dan puji namamu. Aku kira masih ada lagi. Udah masih. Harus terobati dong karena ada Tuhan di sini. Yeay. Kalian kali yang nangis, gua mah udah move on. Udah move on dia, nggak lihat wajahnya berseri-seri begitu. Nah, aku penasaran nih Kak Tiara. Apa tuh Kak? Sama mereka. Mereka ini kan udah membentuk dari tahun 2019 sampai 2022. Sampai tahun ini kenapa dong, jadi 2022? Kan masih belum move on. Masih kepikiran sana ya. Kenapa jadi 2022 ya? Sweet. Nah ini kan ada sempat pandemi nih teman-teman. Nah gimana sih kalian menghadapi situasi pandemi dan kalian juga harus tetap kayak latihan? Apa jangan-jangan masuk rumah Flo harus PCR? Iya, pandemi kita tetap main sih, tapi yang at least kayak ngumpul bareng gitu, cerita-cerita gitu. Biasanya kan kalau ngumpul pasti jamming juga gitu. Sama pandemi gitu. Cover lagu di YouTube pas pandemi, misalnya Natalan gitu, kita ada cover lagu, tetap berkarya. Tapi tetap di rumah. Tetap di rumah. Dan kemana-mana gitu. Wow, mereka bikin Pak, ini pada ngumpul-ngumpul Pak. Udah lewat masa pandeminya. mereka pandemi aja masih bisa Biar aktif. produktif. Biar tetap produktif loh sobat OMK. Jangan cuma rebahan doang di rumah. Nonton. Oh iya kemarin sih. Gue juga. Nah, kalau untuk band Live sendiri ini kira-kira nih harapan kedepannya kayak gimana nih buat teman-teman? Tapi satu-satu loh ya, tadi kan ngomongnya kayaknya banyak Kak Flo. Nah, dari tadi dia di sebelah gue diem aja, gue suruh ngomong ya. Saya masih probation. Probation, emang dia diganti-ganti? 5 tahun. Diganti-ganti. Go. HRD loh dia. Ya harapannya sih dari kita semua ini pengennya semua bisa menerima karya kita dengan baik sih. Kita bikin soalnya sepenuh hati, jadi semoga bisa diterima sepenuh hati juga sama OMK, semua kalangan sih, orang tua juga, orang muda juga, siapapun bisa menerima kita gitu sih. Oke. Thank you. Next, kalian. Harapannya paling dari kita
bisa bikin karya lebih banyak lagi. Terus bikin gebrakan-gebrakan lainnya. Karena kemarin kan kita udah sempat bikin launching album. Kalau bisa bikin kegiatan-kegiatan lagi yang lebih ya konser lebih gede di kota-kota lainnya gitu. Itu aja. Amin. Harapan gue lagi ke kota-kota lain. Kok kayaknya udah keambil 2 orang Iya, ya? udah di itu 2 orang, aku apa ya? Ya berarti lo tinggal amin. Ini saya harapannya amin. Sebelahnya haleluya. Puji Tuhan, satu lagi. Selesai. Aja kali ya, amin. Jangan dong, ntar bayaran gua yang turun. Ayo kerja yuk. Harapannya apa? Harapannya tadi tour keliling Indonesia ya. Enggak sih. Sederhana, yang penting bisa terus berkarya gitu. Terus kita antar personil tuh bisa akur, kompak ya. Dengan itu dasarnya kita jadi bisa terus bikin karya kan, bikin gebrakan juga tadi. Terus ya semoga Tuhan berkenan bisa diundang ke gereja di Yogyakarta atau di NTT atau Papua gitu kan. Itu diaminin, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kalau aku sendiri apa ya, mungkin semoga banyak orang bisa relate sama lagu kita lebih banyak lagi gitu, dan akhirnya, dan itu juga yang membuat kita juga kan buat semakin berkarya tadi yang dibilang, dan membuat nulis lagu lagi, dan banyak orang yang bersatu karena musik juga gitu. Saya tugasnya merangkum aja kali ya. Kesimpulan. Kalau saya sih sebenarnya hampir mirip semua, saya aminkan semua dari konsep tadi supaya diterima di kalangan khususnya OMK ya. Karena kan musik ini memang kita mau membawa tuh supaya gimana nih OMK-nya kita ke gereja tuh dalam perasaan seru gitu dengan musik-musik yang kita ciptain, dan kalau bisa itu sih nggak hanya diterima di OMK juga, di orang tua juga, dari anak-anak juga, dan itu bisa diterima dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa internasional. Dan kalau dari saya pribadi juga mengharapkan semoga Titik mini album ini juga nggak cuma sampai sini aja gitu. Kepikiran untuk bikin album lagi, next lagi. Jadi jangan cepet puas sampai sini aja. Gitu. Luar biasa. Kalau harapan saya, Kak Siska cepat dapat jodoh. Melati tetap berjaya, amin. Mohon maaf, itu live shoppingnya dia. Iya. Masih TikTok Shop. Agak boleh. Cincin. Oke, nah Game. kita udah dapat harapan dari mereka. Kita berdua juga punya harapan Harapan buat mereka. Kita masuk dulu kemana, sayang? Kita akan masuk ke seksi jujur atau tidak. Emang sengaja? Kita belum mikir. Oh enggak, udah. Emang, oh iya kita kocokannya. Kocokannya enggak. Oh, tenang, kita ada. Aku tahu kita sweet. Kalau aku yang menang berarti jujur. Betul. Kalau kamu yang menang, Mereka tantangan. tega. Tiga. Satu kali aja ya. 1, 2, 3. Kok sama? Kok sama? Ini nggak bener nih. Ini gimana sih? Kok nggak ngerti? Yaudah, lo. Jangan-jangan kamu jodohku. Ih, ngeri. Udah. Ya udah. Berarti tantangan dia sengaja gue namain. Tega. Teganya adalah masing-masing nyanyi. Iya, mereka harus masing-masing nyanyi. Betul. Nyanyi. Tadi mic-nya boleh di stand nggak sih? Jadi pinnya di stand di sini. Kita mau audisi. Audisi. vokalis. Nah, kayaknya gua harus yang nyanyi dulu. Berbaris ya teman-teman. Kacak. Iya lo, gue sini ya. Udah siap? Kameramen udah siap? Teman-teman udah siap belum? Kok gak kompak sih? Udah siap belum teman-teman? Aku sini aja kali. Oke. Biar tengah-tengah. Nah. Betapa ku
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Engkau selalu memberi rancangan yang terbaik. Oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Aku memberi sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berarti udah tahu kan ternyata mereka bisa nyanyi semuanya. Ya kita udah di penghujung acara. Udah ada print dari sono. Habis ini kita akan minta ini ya alamatnya. Biar berenang bareng, nyanyi bareng. Dapat takjil. Dapat takjil, ada takjil ya. Oke lah kalau gitu kita tutup untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Di episode selanjutnya Yoi. di podcast OMK, obrolan muda Katolik, pasti menarik. Bye bye. Kita mau dengerin mereka nyanyi loh di sini. Oh iya. Oh iya, harinya ada performance. Nonton, Akan ada performance. jangan di skip ya. Jangan di skip loh. Ampun nama. Awas jangan di skip. Oke, bye bye. Kok bye bye? See you nanti. Lihat dulu performance-nya. Nonton mereka. Bye. Ayo ngobrol.
ada syukur.